Tak hanya Lestari yang mengalami nasib itu. Ternyata, selama ini sudah banyak sekali korban-korban manusia yang dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Mereka semua sangat menderita berada di alam lain, alam jin penguasa pesugihan. Mereka dijadikan budak dan pelayan. Tak hanya itu, mereka juga sering disiksa dengan siksaan yang berat dan pedih. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat keadaan dan kondisi mereka di alam jin. Seumpama orang biasa atau para pemuja pesugihan bisa melihat gimana menderitanya dan tersiksanya korban-korban tumbal pesugihan, pasti tak akan tega mereka menumbalkan keluarganya. Enak bagi para pemuja pesugihan, hidup mereka berlimpah harta dan kekayaan. Mereka bisa makan apa saja, jalan-jalan kemana saja, hidup enak di dunia. Berbeda terbalik dengan para korban yang telah ditumbalkan. Mereka hidup di alam jin dengan penuh penderitaan dan siksaan. Setiap saat, setiap hari, dan setiap waktu, mereka merasakan rasa sakit dan menderita yang harus mereka jalani. Hati mereka merontak dan menangis meratapi nasib yang dialaminya. Sungguh tega dan jahat itu para orang-orang pemuja pesugihan. Mereka hidup mewah dan senang di atas penderitaan orang lain. Mereka tak sadar kalau hidup enak mereka didapatkan dengan menyebabkan penderitaan dari orang yang ditumbalkan. Di dunia ini tak ada yang abadi. Semua pasti ada akhirnya, ada masanya. Seperti halnya juga dengan kekayaan Harno. Ya, kali ini Harno lagi senang-senangnya menikmati kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang ia dapat dengan cara sesat dan melebihi batas. Pasti, suatu saat, semua ini akan ada juga akhirnya. Benar saja, Harno yang kini lagi berlimpah serta kecukupan, ia lupa dan dibutakan dengan kekayaannya. Ia sekarang lebih senang berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Ia terlena dengan semua kekayaannya ini. Dengan mudahnya, ia menghambur-hamburkan uang demi kesenangan yang ia dapatkan dari hasil pesugihan. Setiap perjanjian pesugihan pasti akan ada masanya, ada kontraknya. Dan masa itu kini mulai tiba dan menghampiri Harno. Rupanya Harno tidak sadar kalau masa kontraknya telah hampir habis. Sudah beberapa kali Harno lupa dengan syarat-syarat yang harus ia penuhi demi melanggengkan pesugihannya. Sudah beberapa kali terjadi hal-hal ganjil yang ia rasakan. Malam itu, ia tengah tertidur pulas, sehabis menenggak 3 botol minuman keras. Harno pun bermimpi. Dalam mimpinya, ia seolah berada di suatu tempat, suatu gua yang terlihat dijaga oleh banyak siluman, dari mulai siluman ular, kelabang, kalajengking, dan lain-lainnya. Dalam mimpinya itu, Harno melihat sejumlah orang yang tengah disiksa bertubi-tubi dengan siksaan yang menyakitkan. Tampak orang-orang menggelepar kesakitan
dan terdengar suara-suara jerit mereka yang begitu menyayat dan memilukan. Tolong, 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 tolong aku. Tubuh mereka dicambuk, dipukul, dan dihantam hingga penuh luka dan berdarah. Ada yang sampai giginya rontok, matanya keluar, dan wajahnya remuk penuh darah. Luka di sekujur tubuh mereka terlihat mengerikan. Suara-suara jeritan minta tolong, riuh saling bersaut-sautan, serasa menyesakkan dada bagi siapa saja yang mendengarnya. Tiba-tiba, Harno merasakan ada tangan yang menariknya dan melemparnya ke dalam kumpulan orang-orang yang tengah disiksa itu. Harno sangat terkaget dan tak menyangka ia terlempar. Dan naasnya, tiba-tiba, tanpa ia tahu, ia dihantam dengan sebuah balok kayu yang tepat mengenai kepalanya. Sejurus kemudian, ia pun merasakan siksaan yang tadi ia lihat. Ia pun menggelepar kesakitan dan berteriak minta tolong. Tiba-tiba Harno terbangun. Dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ia terbangun dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Ia teringat akan mimpinya barusan. Hari dan waktu terus berganti dan berlalu. Harno kini dihantui oleh mimpi-mimpi yang ia alami selama ini. Tanda-tanda akan datangnya masa itu kini mulai muncul di hadapan matanya. Sudah beberapa kali usaha Harno ada yang gagal. Sebenarnya ini juga akibat Harno yang sekarang sudah tidak mampu lagi memenuhi syarat-syarat perjanjian pesugihan yang ia puja. Malam itu, malam yang kelam, malam awal petaka baginya. Sekitar pukul 2 malam, Harno terbangun dari tidurnya. Dan betapa kagetnya dia saat ia mau turun dari ranjangnya. Kaki dan badannya terasa tidak dapat digerakkan. Ia tidak dapat merasakan kakinya. Mengetahui hal ini, hancur sudah hati Harno. Ia pun menangis dengan nasibnya kali ini. Herni pun bersedih mendapati suaminya yang kini terserang lumpuh tak dapat berjalan. Kini, Harno terbaring tak berdaya. Sudah beberapa kali Harno menjalani pengobatan di mana-mana. Namun, hasilnya tetap nihil juga. Harno tetap terkulai lemas tak berdaya. Mungkin inilah balasan yang harus ia terima. Mungkin ini adalah karma buat dirinya. Pada suatu malam, saat ia tak bisa memejamkan matanya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sosok yang muncul di hadapannya. Sosok makhluk yang sangat menakutkan. Sosok itu seakan ingin membawa Harno. Dan terdengarlah suara sosok itu. Harno, kini kamu harus ikut aku. Kamu harus mengabdi kepadaku dan menjadi budakku hingga kiamat nanti tiba. Harno sontak terbelalak dan kaget. Karena kaget, hingga ia tak dapat berbicara. Semakin menderitalah kini hidup Harno. Hari demi hari,
Tubuh Harno semakin kurus dan tinggal tulang belulang. Beberapa kali ia muntah darah. Seisi rumah bersedih dengan keadaan Harno yang sekarang. Kini, kebahagiaan di dalam rumah besar itu seperti hilang dan sirna. Akhirnya, hari Sabtu, bulan Februari, jam 12 malam, Harno meninggal dengan wajah yang sangat menyeramkan. Tampak wajah yang terbelalak dengan mata melotot dan lidah yang menjulur. Kematian Harno menggemparkan seisi desa. Harno mati dengan menampakkan wajah yang tak biasa. Kematian Harno santer menjadi bahan perbincangan para warga, para tetangga, dan masyarakat luas. Waktu pun terus berganti dan berlalu. Satu persatu, semua kekayaan Harno kini mulai menghilang dan berkurang. Dan satu persatu kekayaan itu habis dengan cepat. Dari mulai mobil yang kecelakaan dan terbakar, dan pundi-pundi kekayaan yang terjual. Sebelumnya, kekayaan telah habis saat pengobatan Harno selama ini. Kini, kehidupan keluarga Harno yang telah ditinggalkan berubah drastis. Kini hidup keluarga mereka menderita lagi. Segala ujian dan cobaan datang silih berganti. Ini adalah sebagian gambaran dari kisah para pemuja pesugihan. Suatu perbuatan yang dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam kehidupan, harta dan kekayaan bukanlah satu-satunya tujuan hidup kita. Kita harus realistis dan harus bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Mencari kekayaan di dunia ini wajib dan memang diharuskan untuk selalu berusaha dan berusaha semaksimal mungkin dalam menggapai semua itu di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi jangan sampai karena keinginan dunia sampai membutakan mata kita dengan menempuh segala jalan yang dilarang dan bertentangan dengan agama. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Ingatlah, rezeki, jodoh, dan mati sudah ada yang mengaturnya. Sebagai manusia, kita diwajibkan berusaha, dan selebihnya kita kembalikan akan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, yang bisa aku panjatkan, ya Allah, selalu limpahkanlah segala kecukupan, kesehatan, keberkahan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan, baik di dunia dan akhirat, untuk kawan-kawanku semua. Kawan-kawanku, penonton, pemirsa, subscriber, dan semuanya yang telah selalu setia hadir, selalu setia mendoakan kami juga. Ya Allah, semoga Engkau selamatkan kami semua, baik di dunia dan akhirat. Terima kasih tak terhingga untuk kawan-kawan semua yang selalu setia dan selalu support selama ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Please subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya.
Semangat, percaya.